mayoritas ulama mengatakan meyakini bahwa la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Salat itu tidak dianggap sah tanpa bacaan Fatihah. Dan kata hadis sing nerangaken Kanjeng Nabi dawuh sahabat ala adluka bikan di Quran atau diambil Quran. Dan itu kalian Nabi dijawab apa? Nah, sing kula niat kula sampai nonton mriki bahwa kemudian ini eling-eling tenan ya. Gairah baca Fatihah atau semangat baca Fatihah itu hilang saat lafaz-lafaz yang menjadi pakem di rumah ini. Lafaz-lafaz yang menjadi pakem niku pun menjadi rutinitas. Ya, lafaz-lafaz yang jadi pakem menjadi apa? Rutinitas. Agama atau apa saja itu kehilangan roh ketika hanya menjadi rutinitas. Makanya itu tanggung jawab seorang ulama atau wali atau siapa saja untuk menghidupkan agama lagi. Lewat bahwa itu menjadi mental, harus menjadi karakter, ya, menjadi mukhul jasad, ya, menjadi insijam bilqalbi, menyatu dengan tubuh. Misalnya ngeten, kalau ainul yakin, hakul yakin bahwa kalau benar, dan ini harus disyariatkan. Ya. Kalau nu berkali-kali dihentikan bapak untuk ijazah kanging dia Hamid, kanging guru-guru ini kan sering mau Fatihah 100 kali. Itu dari segi rutinitas atau dari segi jumlah. Tapi sebetulnya lebih dari itu, ya. Ini kalau terangkan, ya. Kita atas nama sebagai ulama, atas nama sebagai tiang penyekseni perubahan di zaman. Niku kemudian Fatihah atau agama itu tergusur oleh kata-kata yang diciptakan masyarakat modern, misalnya demokrasi, misalnya kesejahteraan, misalnya apa ya. Sebab niku lewat ngaji niki kula baleni malih ini. Kenapa Fatihah menjadi umul kitab dan kenapa pula diulang-ulang saat napa to? Salat. Intinya Kanjeng Nabi nang hadis seperti Allah dawuh qasam tu salat baini wa baina abdi nisfain. Sebagai riwayat isman. Nisfun li wa nisfun lil abdi. Fa idza qala al abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Qala hamidani rabbi. Sampai Malik Yaumiddin. Ketika ia kana budu wa ia kana stain, Allah ngendikan wahadani abdi atau zakarani abdi. Ketika mulai ihdinas siratal mustaqim, Allah ngendikan ini hada li abdi wali abdi masalah. Ini jatah hambaku dan bagi hambaku berhak mendapatkan apa yang dia minta. Okay. Perlu kalau aturakan teng mriki bahwa dia kalau bolak-balik matur. Ketika kita maca misalnya alhamdulillahirabbil alamin, bahwa segala puji, segala nikmat, segala keagungan, segala yang ada di bumi ini hanya milik Allah Rabbil Alamin. Itu satu kata pakem dalam Islam. Satu kata pakem dalam Islam. Bahwa segala puji, segala kebaikan, segala yang baik itu milik Allah. Kenapa ini dikatakan pakem? Di era jahiliyah tentu orang mengkaitkan nikmat itu karena berhala, karena lata usia. Di era modern orang mengaitkan nikmat karena uang, karena fasilitas. Di era yang semu kayak ini orang nikmat nunggu kalau jabat, kalau punya uang, kalau punya pengaruh. Sehingga saat orang bisa memusnahkan itu semua, menghilangkan itu semua, dan meyakini bahwa semua nikmat itu karena Allah. Semua kebaikan juga karena Allah. Maka ini menjadi paham dalam Islam. Alhamdulillah, bahwa yang berhak dapat puji hanya Allah, yang dapat pujian hanya Allah. Sebab itu Allah benar-benar tersanjung sampai ngendikan fa idza qala al-abdu alhamdulillahirabbil alamin qala hamidani abdi. Hamidah muji ini sapa napa? Abdi. Nah, kata pakem dalam alhamdulillah ini benar-benar pakem. Satu kata yang luar biasa, satu pakem. Karena alhamdulillah ini harusnya bisa menghilangkan kesyirikan, kegembiraan di luar karena Allah. Dia memantapkan tauhid, memantapkan segala yang menuju tauhid dan menghilangkan yang berbau syirik. Ini penting kalau aturakan. Sehingga roh bahwa alhamdulillah sebagai ruhul Islam itu kelihatan sekali. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala hamidani abdi.
hambaku benar-benar muji saya. Nah, kenapa muji dimulai dengan alhamdulillah? Kalau bolak-balik matur bahwa segala perilaku hamba atau mental seorang hamba itu harusnya menuju Allah, itu arahnya menyanjung. Ya mulane alhamdulillah betenan istighfar. Kalau nu termasuk ulama sing nak istighfar atau pelo. Dia tahu ya sering tapi tidak sesering membaca alhamdulillah. Karena alhamdulillah itu paling sering diulang-ulang di Quran dan itu menjadi pakem. Ya menjadi apa? Pakem. Bukan hamidullah tapi alhamdulillah amun salah paham. Kalau bolak-balik matur dalam ilmu tasawuf maupun ilmu balaghah. Cara ilmu balaghah niku nak muni hamidullah niku bahasane insa. Nggih, bahasane napa? Insa. Hamid itu muji ingsun Allah ing Allah. Niku cara balaghah, cara tasawuf. Kowe iku sapa kok nganti muji Allah? Umpama muji tenan muji nganti sepi. Digale Mustafa muni aku hormat bagus Pak. Hormati Mustafa paling sira, paling YouTube. Aduh raja dikekno. Nah, umpama hormat nganti napa? Sepi. Sebab itu di Quran itu tidak ada kata alhamdulillah yang diisnadkan lil mutakallim. Semua Quran, semua hadis itu Nabi tidak pernah mentradisikan misalnya orang sabbahtu wa atau hamidu wa. Tapi semuanya dengan bentuk pakem. Itu kalam khobar. Kalam sudah menjadi kalam khobariyah. Alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah. Kenapa demikian? Karena kalau hamid tuwoha, saya muji Allah. Lumpur mau muji tenan, muji nanti. Jadi kalau dalam rasa balaghah itu misalnya sampean muni, Sultan adalah orang agung. Dengan mengatakan saya menghormati Sultan. Itu beda sekali. Kalau saya menghormati Sultan artinya saya pribadi menghormati Sultan, wong liya. Atau kowe menghormati Sultan oleh menghormati nganti sepi. Beda kalau dipakemkan. Dipakemkan gini, Sultan adalah manusia agung. Itu semua orang yang menyalahkan Sultan itu salah. Kalau buatan Republikan, buatan Sultan ini maksud kalau ini bahasa. Apa contohnya ganti SBY itu kalah. Prabowo. Kalau kalian ini benar-benar ngerti. Saya di sini dalam promosi. Kenapa Fatihah benar-benar begitu terhormat? Begitu hebat di mata Allah. Bersama ngerti asal usulnya. Kalau jadi rutinitas itu kita akan kehilangan apa? Gairah, kehilangan apa? Roh. Kalau baleni. Kalau mau kan munwatir, Fatihah itu semuanya pakai kata pakem, kata dasar. Secara konstitusi ini kaitannya undang-undang apa? Dasar. Faiza qala al-abdu ini terhadis itu. Alhamdulillah qala hamidani abdi. Hambaku muji. Pengiran tersanjung sekali. Nah, saat ini kan secara tasawuf, secara ilmu hakikat, bahkan secara ilmu lughat, ilmu lughat kata balaghah. Itu kenapa tidak hamid tuwa? Saya muji Allah. Karena umpama kowe muji nganti sepi. Nah, misalnya aku di duit 1 juta. Terus aku muji pangeran. Berarti pangeran tarifnya mau apa? 1 juta. Nah, jadi caleg DPR Bantul berarti pangeran tarifnya mau terima apa? Iku mau muji. Tapi beda kalau dipakemkan. Kalau dipakemkan itu tadi misalnya sampai mengatakan Sultan adalah manusia agung. Itu siapa saja menghina kesannya salah. Allah adalah zat yang harus disembah. Allah adalah tempat tujuan akhir. Allah itu tidak ada di kata-kata manusia Muslim meyakini Allah Subhanahu. Tapi tidak ada kata-kata manusia Muslim atau manusia mukmin meyakini Allah Subhanahu. Tapi dipakemkan Allah. Memang Allah benar-benar zat yang menjadi tujuan akhir. Paham ya Gus Nane? Dan wiridan untuk mandi tak ijazahi. Mergo wiridan model kayak Gus Nane iku jek ana anania ya muni sekolah-kulah. Makanya dalam tasawuf kemudian dikenal makam fana, makam yang menghilangkan diri sendiri total di depan kebesaran Allah. Nggih. Karena kita muni saya umpama tenan ki hormat itu nganti sepi. Wes ngono cek umat-umatan. Lagi di duwe, lagi di rezeki muni hamidullah, lagi ra duwe napa? Rezeki. Sehingga alhamdulillah dipakemkan sebagai konstitusi, sebagai dasar. Alhamdulillah.
Begitu seterusnya, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, semuanya pakai kata pakem. Bahwa ini Pancasila, konstitusi negara, bahwa ini presiden orang agung misalnya, ini ulama orang agung. Itu lebih pakem ketimbang sampai mengatakan saya hormat presiden, saya hormat sultan. Karena saya ini kan kemudian sebatas makna. Jadi yang dimaksud wa ma qadaru wa haqqan apa. Mereka tidak bisa mendudukkan Allah sesuai tingkat kehormatannya Allah, sesuai tingkat kebesaran apa. Sebab itu Nabi kalau ngajari itu semuanya alhamdulillah subhanallah. Sama nanti pun ngertas hadis tadi Nabi Hamidullah atau sabah itu, bukan nanti semuanya pakai redaksi pakem, ya pakai redaksi apa? Pakem. Lihat yang orang redaksi pakem, itu namun lafaz-lafaz istighfar, memang kaitannya dengan makhluk. Kemuni astagfirullah, kalau nyuwun sepuro, kemuni nyuwun sepuro, mesti kepentingannya khazun nasi sepuro, nang suwargo, nang kelon berita dari itu mesti begitu. Paham ya? Sebab itu Quran sing pakem-pakem ora ono bakat istighfar. Quran sing pakem nang pinten sekitar 7. Niku termasuk Fatihah. Nggih, ayat kursi. Jadi yang pakem-pakem itu mesti tidak ada yang mengaitkan dengan surat apa ya? Enggak ono bakat manusa blas. Sebab niku kula bolak-balik cerita kathah sing cerita teng dunia tasawuf teng hadis-hadis. Wonten tiyang mlebu neraka. Wis entek ngamek dene ora tau apik mlebu neraka. Ning neraka men wiridan ya Hanan ya Manan ya Hanan. Dan dia nikmati wiridan iki. Jadi malaikat yang pusing. Ini orang di neraka tetap muji Tuhan. Ya santai banget ya neraka muji wiridan. Terus pangeran malaikat, kowe tahu roh kau laku sing neraka dimuji itu. Ya ngertos Gusti kula ge jaga. Oh neraka kok muji terus. Terus akhirnya tak kok ibu pangeran. Kowe tak lebokno neraka dimuji aku. Lha napa hubungane neraka mek kula? Hubungane kula bejinan nggih muji. Kula neraka dia mboten enten apa? Kula lah perasaan ngoten sebagai orang alim perasaan kula. Mbok malaikat Jibril ngandani aku, hak kowe min ahli neraka. Mboten enten pengaruh. Apa kalau misalnya sudah begitu saya tidak boleh muji Tuhan, saya tidak boleh nyembah Tuhan? Nyembah Tuhan itu hukum pakem. Hukum apa? Pakem. Tidak ada kaitannya dengan neraka atau apa? Seperti saya harus mengatakan 2 tambah 2 itu 4. Saya dapat jadi apa enggak? Saya kalau waras mengatakan 2 tambah 2 apa? 4. Paham ya? Sama seperti saya harus mengatakan Allah itu satu. Allah as-somad, Allah al-ahad. Saya dapat surga apa enggak? Ya harus tetap begitu. Akhirnya pangeran takok, lha kowe amen nyembah aku, amen muji aku piye? Wong kowe nang neraka. Oh, jadi malah diterangno pangeran, lha apa hubungane Gusti kula nang neraka mek muji? Maksudnya hubungan. Lah jenenge kawula ya muji napa? Gusti Allah. Nah, ini pentingnya alhamdulillah. Dengan kata pakem, itu bahwa cara bahasa balaghah jenenge kalam khobar, kalam sudah dipakemkan. Enggak bisa rubah, harus alhamdulillah. Itu hamidani abdi. Terus sampai dengan segala keputusan kepakeman alhamdulillah akhirnya orang ada isek. Nah ketika isek ini rindu ini ke makam hudur. Ke makam apa? Hudur. Nah makam hudur ini kemudian diekspresikan lewat redaksi iya karena hudur wa iya. Kula namung nyembah jenengan namung tulung teng jenengan. Mari perkara wis bakat kawula mari perkara nyuwun tulung. Wong terus nafsiri dhewe. Nyuwun tulung ngadepi mertua, ngadepi ibu. Nyuwun tulung dadi caleg, dadi DPR, nyuwun tulung duwe pengaruh. Agar nyuwun tulung bakat manusa mesti bulat. Ora ada Fatihah dibari Maliki Yaumiddin. Orga nyuwun tulung mesti napa? Bulat. Oleh nafsiri wong sepi. Sebab itu diterangno ihdinas shiratal mustaqim. Bahwa nyuwun tulung itu sangat erat kaitannya dengan hidayah. Itu shiratal mustaqim itu apa? Quran narifi namung alladzina an'amta alaihim. Ya pokoke dalane tiyang sing jenengan paringi nikmat. Itu kan gak jelas kriterianya. Dalane tiyang sing jenengan paringi apa? Nikmatnya Allah itu nomor 1 yang jelas itu iman sama ridho sama qada. Ini gue eling. Lalu kula bolak-balik matur, kula sederenge mriki Ahad, Senin, Jumat. Jumat itu kula mulang teng sarang jam 8 ngantos jam 11 karena gantikan 2 minggu ke depan kula mboten pulang.
Kalau kok bolak-balik matur, kalau berkali-kali ngelepas tonggo-tonggo haji, kalau ngomong haji itu hebat karena ibadah. Sehingga ibadah yang lain juga hebat. Misalnya kita fakir, ibadahnya sabar. Kita kaya, ibadahnya zakat. Kita alim, ibadahnya mulak. Dan kasus kulo ini misalnya ditekir jengken kuat haji, gitu ya sama. Saya lebih bangga saat ngajar. Karena saya ulama, saya akan lebih merasa nyaman ibadah kalau nopo mulak. Soal saya secara materi mungkin ditekir mampu haji, ya saya wajib haji. Karena saya secara materi ditekir mampu haji. Tapi itu kan kaitannya maliyah. Karena kuat haji, wajib haji. Tapi kebanggaan kita sebagai ulama, sebagai orang, kebanggaan kita karena ngajar. Perasaan kula niku umpama kula ra kaji, ambek kaji mulya kula. Karena apa? Kita harus yakin bahwa Nabi hanya dawuh khairukum man ta'allamal Qur'an alama. Selagi kita masih ta'allamal Qur'an alama, ya kita menjadi khairukum. Ya sudah gitu. Dan kita harus yakin, saya sangat yakin. Paham ya? Jadi kita harus yakin. Sebab itu anam ta'alihim bentuknya kayak apa ya? Bentuk yang digedaki Allah. Dalane tiyang sing jenengan paringi. Jangan tafsirkan. Ya, tapi kemudian itu tadi orang selalu banyak kepentingan. Senang duit, nikmat dari duit. Senang jabat, dari pandai jabatan. Senang wedoan, nikmat dari bojo ayu akeh. Paham ya? Senang pengaruh, nikmat dari ono sing nyucupi, ono sing gilo, senang omongan dideng-dideng wong enggak. Nggih, macam-macam. Terus diterusaken siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Wae pantangane wong takwa mesti paling ditakuti itu kalau Allah tidak berkenan. Pantangane wong takwa mesti tok, jangan sampai punya sikap sing Allah tidak. Lah yang paling dekat dengan sifat Allah tidak berkenan, yaitu tidak bisa syukur. Nggih rungokno tenan. Mau kowe kaji ping 100 apa ya anggere ra iso syukur ora ngambil swarga. Paham? Ya gitu. Karena tidak syukur itu awal dari orang janggal dengan keberadaan Tuhan. Sebab itu tidak ada hadis ekstrim kayak orang tidak syukur. Wong zina hadisnya ringan. Wong mateni wong hadisnya ringan. Tapi kalau orang tidak syukur, malam yaskur na'mai walam yasfir ala balai fallatu proban siwa wal yakhrus min tahti ardi wa ta'ala. Sing ra syukur mek nikmatku, ora usah anggap aku pangeran. Ora golek pangeran liya, entek-entekan kon golek pangeran. Kok sama berbumiku. Terus dapat tiga rukin barang ditampung di ora oleh. Ancaman pada zina, tidak se-ekstrim itu. Paling banter ancaman wong zina mlebu neraka. Iku ning Quran ana istisna ilaman tabah. Walladzina yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaquluna nafsallati harramallahu illa bil haqqi wa la yasmun. Sampai wa ma fal dalika yalqa asaman terus yudu ayatu dimaran terus sampai isih ora ilaman. Dosane zina mateni wong iku jek ana istisna ilaman. Tapi kalau dosane ra syukur ndak ada ilaman tak. Pokoke hukume pangeran baku. Waling kafar tu mina ada binapa. Lasa itu ora ono istisna juga ora ono ilaman tabah ora. Bang ben kowe kudu syukur di pertuwa ngono. Alhamdulillah. Wes pakem. Cocok ra cocok kudu ora. Makanya dalam ilmu hakikat yang namanya syukur itu pakem dalam Islam. Karena semua di Quran gitu. Lain sakartum la azidan aku. Wala in kafartum min azabil asad sudah tidak ada istisna illa tidak ada. Habis di situ. Fal yatu proban apa? Lho kula nu saking kepingin nglatih syukur. Sampai tani kula latih. Kula nu sering urip piyambak, sampai kula jarene wong akeh di omah niki. Iku tetep sering teng kos-kosan dhewe. Kula sering lunga piyambak. Saking ingin saya melatih diri bahwa saya syukur itu tidak boleh kena hujat. Jangan-jangan saya syukur karena dijujuk santri, disalami, dan saya dihormati. Saya melatih diri. Bom aku berdewa ini sesyukur. Kadang yang dalam dipisoi wong-wong salah paham dipisoi. Kita harus melatih diri. Ternyata itu tidak apa-apa semua. Kalau kita berlatih harus itu tidak apa-apa. Jangan sampai syukur kita ini terbiasa dengan hijab. Misalnya syukur nanti duit, syukur nanti untuk prestasi. Itu harus kita latih. Kalau tidak, kita akan terjebak syukur bersyarat. Bukan pengeran bersyarat. Syukur apa? Bersyarat. Bangunnya politik tapi, bangunnya kontrak politik tapi.
Koalisinya bersyarat setelah pemilu legislatif. Bukan pangeran harus pakem, ora oleh bersyarat. Jika sekolah saat ini kayak kalau kandani, anak kulo ada kelas IGSM kulo lah. Kalau bapak nanti tidak jadi seorang nggak senang bapak semua itu nggak apa-apa kan, nggak apa-apa, harus dilatih. Anak saya masih kecil sana. Bukan apa-apa, bukan karena kita gedeng orang, tidak harus dilatih. Bahwa hubungan dengan Tuhan harus final. Allahu sama. Harus. Termasuk final dimulai detik ini juga. Ya, final dimulai detik ini juga. Jangan katakan hubungan Tuhan itu nunggu kita di surga nyaman, kalau di neraka sengsara itu tidak. Sekarang juga kalau kita dapat ridhonya akan nyaman, dan kita tidak ingin surga lagi. Sekarang juga kalau kita dapat suhtunya, juga sekarang juga kita sengsara, tidak usah nunggu kita nanti di neraka. Loh enggak. Kalau merasa di suarga kita niki pas mulang, pas senang pengiran. Bukan apa-apa, memang hubungan dengan Tuhan harus dimulai per detik, bukan nanti-nanti. Makanya ketika ada yang hikam, wonten lau asyraka laka nuru basirati, la ra'aita al-akhirata aqraba ilaika min antar sadila ilaika. Lau asyraka laka nurul basira, andaikan mata hati kamu terbuka, kamu akan melihat bahwa akhirat itu dimulai sekarang. La ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar takhilan apa? Lau akhirat mbok parani. Saiki lho iku. Terus akhirat. Terus diterangno mbek satu hikam. Inti daripada swarga itu kan simbol ridha Allah. Inti dari neraka simbol sukhtu. Apa kowe saiki kuat nampa sukhtu? Apa kowe saiki gak kuat misalnya nampa ridha? Umpama kowe wis yakin sing paling penting ridha Allah, sing paling kamu hindari sukhtu. Ora usah ngenteni akhirat. Sekarang juga kita punya kenikmatan yang luar biasa karena ridha Allah, juga punya kesengsaraan yang luar biasa karena apa ngenteni itu? Dan itu saya nikmati betul. Kalau tiap detik itu hubungan kalau pengirannya, termasuk hubungan saat kalau jatuh. Karena saat saya jatuh, kalau saya sengsara itu bodoh-bodohnya orang. Misalnya aku jatuh paling banter kan, paling banter misalnya kayak Madun dan Gus saya ini Senawali, saya kena Dinut, misalnya Mustafa. Iya, kok ngalim kok ngono. Dan aku nganggep omongane markai iki. Wong ra penting-penting iki. Berarti aku turun derajat. Sangka nganggep Madun mestine makhluk pengiran tenan. Saiki tak pusat ana koyo pengiran omongane penting. Pak. Lah kok pintu. Sing biasa ra penting ben tetep ora penting. Paham ya? Kalau ini ulama paling biasa-biasa mawon. Masalah tauhid kula paham. Ane DR kula mbok iki wis nang wiridan wis sewu cek kula masalah klasmen. Oh, dene ora kan kula. Lah wiridan mbek pengiran kula. Saya mulai ngaji ini kemarin ini si kula niku buak, Pak. Nek wiridan kula niku buak. Langsung ya la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah. Karena ini hukum pakem dengan atau tanpa kita ya alhamdulillah. Makanya ketika alhamdulillahirabbil alamin fa idza qaral abdu alhamdulillahirabbil alamin qala hamidani abdi. Nah, kesaksian ulama yang pada tingkat demikian tadi yang saya terangkan tadi, itu kesaksian yang nanti ulama itu sejajar dengan malaikat, bahkan sejajar dengan Allah. Nanti ketika Imam Ghazali orang no ulama kecuali wali, berulama orang wali kusrapati ulama. Mergo kesaksian ulama disejajarno kesaksian malaikat bahkan kesaksian pangeran. Jadi sing disebut dengan ayat syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Harusnya ulul ilmi kesaksiannya setara syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul. Tapi karena hijab yang setiap hari bertebaran, kita kesaksian kita pas-pas. Ini alhamdulillah yang tadi mertuanya apa? Lalu pangeran nggak disel mertuanya. Oh, alhamdulillah hukum pakem. Mereka buat kontrak nggak kompensasi apa? Paham ya? Senengnya ngenteni ana sing hormat, susah ana sing leceh. Salah apa kita dadi wong Islam nek nganggep manusa pen. Soal apa yang macam dan pengiran ngomong uang hati-hati. Soal sakit uang dan pengiran ngomong sakit. Dan itu yang hadir setiap detik di hatinya Nabi.
Sebab itu Nabi meskipun hukum sosial, cara ngendikan mangka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu falyukrim doi. Semua kebaikan pada manusia, pada makhluk itu karena kontraknya yu'minu billahi wal yawmil. Tapi kalau kita kena hijab, kontrak kita ya karena sosial. Apa yang sampai jadi ini? Hormat untuk umum bintiur. Ini PKI, namun ngeten ini kontrak jenis sosial. Iya. Itu komunis ini. Karena kontraknya hanya selalu dengan Kalau kita mukmin sejati, kontraknya bahkan untuk sosial, kontraknya dengan Tuhan. Makanya yu'minu billahi wal yawmil. Gue juga loh, aku mulang gue orang-orang memang tuh kiai, mereka perintah penjara kok. Untuk kontrak saya dengan Allah masih tuh wong alim, gue sudah kok mulang. Itu bedanya Nabi. Mulang gue bolak-balik. Aku ini ulama sirah Nabi Muhammad itu Nabi. Nabi anut-anut tanda. Ketoro nabinya kalau gitu, bahkan untuk hukum sosial saja. Nabi ngendikan mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Falyukrim jarahu, falyukrim doi. Falyakul khairan awliyasmud. Semua hukum sosial, entah itu baik sama tetangga, entah cara ngomong yang benar. Kontraknya itu karena kita yu'minu billahi wal yawmil akhir. Bukan karena imbalan hukum. Tapi bahasa ini mulai tergeser karena orang mukmin sudah anut LSM. Hormat ke uang binti hur. Kebar pesona biar punya daya tarik keluar. Itu harus kita latih terus. Dengan pelatihan ini terus, maka kesaksian ulama dari sekarang dengan kesaksian malaikat, bahkan kesaksiannya pengen disebut nama syahidahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist. Kenapa begitu? Karena kesaksian ulama tidak nunggu nanti, mulai sekarang. Itu yang disebut nurul basirah. Selaro'ai tal'as krota akroba ilaika min antar tasilan apa? Ilaika. Akhirat itu parah nih barang loh. Sekarang juga dimulai. Gue rasa bayang dong. Wah, gue makom dulu, gak dulu. Ramanya gak itu dunia ngono. Lalu dari Nabi at-taqwa bahuna. Wa yusiru ila sadri salah satu nama. Ya at-taqwa apa? Nah, at-taqwa bahuna dimulai dari mana? Dimulai dari mental kita. Tidak pernah mengaitkan semua kejadian illa illallah wa illa billah. Tapi kalau kita masih mengaitkan kejadian dengan makhluk, yaitu awal dari kebencanaan, kesirikan. Ada senengnya ngenteni di duwe, senengnya ngenteni di sapa orang, ngenteni bojone ramah, ngenteni yo repot. Itu gampang judes, kuwi seneng ngenteni ramah, selen kuwi. Paham ya? Ana kok kesel. Seneng ngenteni santri loyal, santri udah keserang. Umat atine jembar hormat kiai ini ora iso janggal. Beda politik wis grem. Wis biasa. Oh, apa senenge kok repot, kakean ta? Lah betapa jeleknya kita hubungan dengan Allah kok ibadah bersaat. Jadi pangeran bagi partai politik ibadahnya kontrak apa bersyarat. Jadi saling menguntungkan ya Allah. Jadi kadang-kadang jauh lagi kasar. Makanya lewat ngaji ini, Pak Joni ini menggawe urusan kalau pimpin ya. Kalau pimpin maka Fatihah 100 itu buat pelatihan ya, bahwa itu tidak main-main. Fatihah dikatakan umul kitab, umul Quran itu tidak main-main. Memang di situ banyak pakem-pakem akan kesaksian pakem itu sudah diundang-undang. Alhamdulillah segala puji milik Allah. Milik Allah ini itu latih. Umpama kowe ngamal yo ora ngrasa berjasa, mergo kowe yakin segala puji milik Allah. Umpama kowe dijasani wong yo ora terus ngrasa utang jasa nemen-nemen mergo kabeh nikmat yo sangka. Ini penting kula. Mergo manusa iku ning donya malah ibut mung dolanan. Dolanan kaya dakon, ning donya kaya dakon. Kula sebagai manusa nek dikek dhuwit tiyang ki perasaan. Misale wong kula lesu dikek imangan wong ki perasaan. Tapi sak-isane wong nek keimanan mergo sing tidak rupa-rupane nasi, sing nasi ya Allah. Cara mbok ekstrem no wong nganti iso ngekeki sego mergo iso mlaku ning bumine Allah. Tetep perangkat terbesar adalah jasane Allah. Paling banter jasane manusa iku mindah kaya dakon. Iki sego ning kene dipindah ning kene. Sego sing asline ning omahe dene dipindah ning kene. Apa ya dakon. Tapi sing duwe sego kan tetep pengeran. Dene iso liwat ning bumi ya bumine pengeran. Bahkan dene dhewe pengeran.
Loh kenapa kamu lebih gampang melihat ini ketimbang melihat sadure ini? Iku jenis hijab paham tuh. Kok lu ndelok sama menteri ini sama kenal menteri. Jadi boleh. Atas. Tunggal ini. Artinya kalau orang itu Allah itu hadir, mesti spontannya melihat Allah. Paham ya, spontannya lihat. Meskipun pada akhirnya ada syariat, ada aturan malam yaskurin nas, lam yaskuril. Itu hanya aturan syariat. Kasus mangkana iminu billahi wal yaumil. Kita hormat tonggo bukan karena kita ingin dihormati. Memang syariatnya Allah mangkana iminu billahi wal yaumil akhir paling krim terus. Sama kita matur nuwun mbek menteri sedherek. Iku mergo Allah ngutus matur. Umpama orang ngutus ora gunane kabeh jasane menteri-menteri. Kok ini berjasa piye mesti dikakno wae wong. Barang dikakno kan wae pangeran to. Pira-pira ra jarane jasa. Selonang-selonang dikakno. Wah. Pira-pira mbek pangeran ra jagep napa? Enggak. Lan kula bolak-balik matur, ibadah paling gampang kok ikhlas. Kuwi dibodohi ndek kiai-kiai dari ikhlas tuane. Ibadah paling gampang napa? Lha mau ora ikhlas kula ora wani nyai. Kula nu nak ndonga mbek pangeran Gusti, jenengan cek pinter majibno ikhlas. Mau ora ikhlas kula ora wani nyai. Semari nyai gampang mergo ana napa? Ibadah paling gampang kok ikhlas. Kula misalnya kepen berjasa sampai santri. Dadak kudu duwe gawe ana pondok kudu mulang dadak. Dukung ikhlas. Kabeh nikmat saking jenengan sebagai nikmat kan gampang. Tak pasrahno jenengan malah luwih gampang. Dadak repot tak pikir kula malah repot. Misalnya kula kepen swarga, dadak ngajono proposal barang di swarga. Dadak repot. Menisan kula nyembah jenengan krana jenengan malah enak sih. Malah nyaman kula. Dadak nglibatno swarga barang dadak repot. Mulane jare sing aran hikam. Nak ngenyek wong ra ikhlas itu contone gampang. Kaifatat tubu iwadon ala amalin huwa muftihi ilaihi. Am kaifatat tubul ajra liman huwa muftihi ilaihi. Menurut keyakinan seorang mukmin, segala amal baik kita itu kan karena hadiah dari Allah, karena pemberian Allah. Kowe entuk hidayah karena Allah, iso mulang karena Allah. Lho bareng wis ngekeki hadiah kok malah bejali yo, kowe wis kan waras tawa. Paham. Iku padha karo misale madun tak kei tak miliar, dene tak kon dagang. Bareng wis dagang ya hadiah kula. Mergo dagang itu, iso dagang tak kei duwe, bareng dene dagange mlaku malah yo. Iku gento napa gento. PKI. Jadi ikhlas itu gampang. Kaifatat lubu ala amalin dua muftihi. Bagaimana mungkin kamu menuntut sebuah iwat, sebuah pergantian, sebuah ijolan nenggone amal sing Allah ngadiahno ning kuwe. Allah posisinya kan ngekeki hadiah, memberikan. Bareng wis ngekeki malah ditun. Itu apa-apa. Kowe iso hafal Quran iki dikersakno pengiran, kowe iso mangan iki. Kowe iso ibadah kersane. Bareng Allah mirsakno ngono, saiki mbok jaluki opah. Lho waras ta? Sebab itu kita dilatih dalam doa iftitah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika. Tidak ada sekutu sama sekali. Termasuk sekutu dengan diri kita tidak ada. Semua amal adalah karena Allah. Mulane dari singaran hikam itu sirrinya kenapa tidak muni amil tulillah. Semua wiridan la haula wala quwata illa. Kenapa tidak ada kata tu? Karena kalau ada tu itu kesannya kan amil tulillah. Misalnya Allah di atas. Amil tulillah berarti kan amil tu. Gusti kula ngamal. Lah ngamal kula itu tak kena jenengan. Berarti kan ada saya, ada Allah. Sebab itu enggak ada ajaran dalam Islam begitu. Langsung la haula wala quwata illa billah subhanahu. Tidak ada bakat amil tu, tidak ada. Pokoknya kula-kula dihilangkan. Malah ada orang wiridan kok. Saya udah ada. Langsung la haula wala quwata illa billah. Karena kalau ada tu, amil tu misalnya, kan ada tu, berarti kowe itu posisi dua ngamal, rival. Paham ya? Terus ana Allah ning kene buat dia ya malam. Kok kondang gitu ngeki dia pangeran. Lah nek kesaksian wis ngono sing disebut syahida wa annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu nabu wa ulul mesti imam bil itu mesti adil. Kesaksian paling adil, mergo jujur.
Kowe nyekseni nak awak ngamal mesti adil, mergo hadun nafs. Kowe ku sapa kok nyekseni awak iso ngamal. Tapi nak nyekseni Allah sing ngersakno mesti kok imam. Mesti adil, mesti bener. Mergo fa innahu la haula wala quwata illa billah. Amalan kan Nabi nak muji la haula tak ngamal. La haula wala quwata illa billah kanjun min kunusil ars. Gudange aras. Ora terima gudange ngamal, gudange napa? Ars la haula wala quwata illa billah kanjun min kunusil. Tapi ngono dan roh nak diterang. Bola-bola Indonesia ya mau rutini. Ya mulane kan Nabi begitu muji sampai la haula wala quwata illa billah kanjun min kunusil apa? Kita terus kalau niki ngaji ini buatin kalau niati nopo-nopo, kalau niati boleh pulau jenengan sekanten nganggep pulau tetap ahlul Quran itu lebih mudah karena saya sebagai ulama tugas spesial saya hanya ngajar khairukum man ta'allamul Quran nak kaji tugas yang suka umroh itu tugasnya yang nopo jadi artinya ini loh nah aku apa sebenarnya kelar kaji kelar umroh gue status sebagai yang suka mereka ditakdir kelar. Tapi nak ambil status sebagai ulama enak pas mulang, paham ya? Ya kira-kira derajat sebagai ulama juga keren di, keren derajat sebagai apa? Paham ya? Kita harus yakin itu. Khairukum apa? Man ta'allama al-Qur'an apa? Wala. Terus ini kita berdua kalian Quran menggeni ibadah ini kalau mau surat Quran ini bareng. Kita Quran di mau nak sing buatan gak mau Fatihah. Ibadah ini mungkin kalau mungkin Fatihah pun 100 ya. Tapi gini wow, latih terus bahwa saat sampai misalnya sampai taruh artinya, pokoknya pas muni alhamdulillah itu musnahkan semua kesyirikan, musnahkan semua takluk kita pada selain Allah, musnahkan semua. Termasuk rasa syukur, rasa nyaman dalam hidup, musnahkan semua. Bahwa tetap alhamdulillah apa? Surat Tuhan itu surat 16. Ya, 16. Ketika ulama-ulama termasuk tentang riwayat-riwayat. Ada 2 surat yang paling sering dibaca teng Arab. Jadi itu surat Yasin kalian surat apa? Tuh. Tapi nasib surat Tuhan sial, populer ya Yasin. Tapi cara surat Yasin iso ngomong ngene. Populer apa? Pulau populer gue bedak wong mati. Cara surat Tuhan Yasin cocokan ya padha larane. Padha napa? Padha larane. Ora pe diamal utawa dadi akidah tapi gue bedak napa? Umat. Ya kok ora bener ya akhirnya padha napa? Mun gitu 16 mun bagi. Al-Fatihah. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi data kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi data kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha